لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masjid Quba yang menjadi simbol ketakwaan ternyata mengundang rasa dengki dan iri dari orang-orang munafik. Mereka merasa sakit hati dengan kesatuan umat Islam, terutama ketika melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Quba. Mereka tidak bisa melawan kekuatan iman umat Islam itu. Maka yang bisa mereka lakukan adalah dengan memecah belah, dengan cara membangun masjid. Ini dikenal dengan Masjid Dirar, yang artinya adalah masjid yang memudaratkan, masjid yang menyulitkan, memecah belah kesatuan umat Islam. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. dan adapun mereka yang membangun masjid untuk memberikan mudarat, bahaya kepada umat Islam, didasari kekafiran dan untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu masjid ini kemudian dikenal dengan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh sekelompok orang munafik pada masa Rasulullah SAW di Madinah dengan niat jahat untuk memecah belah umat Islam, memberi tempat bagi penentang Islam dan menjadi markas makar terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah membongkarnya dengan turunnya ayat 107 sampai 110 di dalam surat At-Taubah. Dan Rasulullah SAW meminta untuk membongkar masjid tersebut. Jadi membongkar masjid belum tentu sebuah kejahatan, tapi itu adalah hukum yang tegas karena masjid itu dibangun bukan di atas nilai ketakwaan, tapi dibangun di atas nilai dirar, memberikan bahaya bagi umat Islam. Pelajaran penting bagi kita yang berziarah ke kota Madinah saat ini, niat adalah segalanya. Ibadah yang tampak indah akan diterima jika niatnya baik, tapi kalau niatnya rusak akan ditolak oleh Allah. Masjid Dirar, jangan hanya fokus pada tampilan luar ibadah. Ayo kita periksa kembali niat kita, kesucian hati kita. Apakah kita haji, umroh semata karena Allah? Waspadai kemunafikan yang tersembunyi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada seorang sahabat lalu bertanya, apakah nama saya termasuk dalam list orang-orang munafik yang Rasulullah SAW beritahukan kepadamu? Jadi Umar bin Khattab saja takut ada kemunafikan di dalamnya. Hudzaifah bilang, enggak ada wahai Umar, dan aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun setelah ini. Jadi kita perlu introspeksi diri. Orang munafik secara kasat mata dia tampak penuh ketaatan, tapi dalamnya rusak. Jangan sampai kita perbaiki zahir kita, tapi kita lalaikan hati kita. Kita perlu hati-hati terhadap sikap pura-pura soleh yang hanya untuk pencitraan, apalagi dalam perjalanan ibadah. Haram hukumnya membuat perpecahan di tengah umat. Masjid Dirar dibangun untuk memecah persatuan. Haji dan umroh adalah momen persatuan umat Islam dari seluruh dunia. Maka tolong jangan sampai kita rusak dengan konflik, fanatisme golongan, atau sikap egois. Tidak semua tempat yang disebut masjid diterima oleh Allah. Yang Allah terima adalah masjid yang dibangun di atas dasar-dasar ketakwaan seperti Masjid Quba. Keutamaan suatu tempat bukan karena namanya, tapi karena keikhlasan dan ketakwaan penghuninya. Fokuslah pada kualitas ibadah, bukan hanya banyaknya ziarah, tapi bagaimana kualitas ibadah kita. Ketegasan Rasulullah SAW dalam menjaga kemurnian agama. Beliau tidak ragu menghancurkan bangunan yang merusak Islam meski disebut masjid. Kita tidak boleh kompromi terhadap kemaksiatan atau kemunafikan, meski itu berlabel agama. Bapak Ibu para jemaah haji dan umroh, Masjid Dirar mungkin sudah tiada. Jadi jangan bertanya, mana Masjid Dirar saat ini sudah dihancurkan sejak zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibangunnya dekat dengan Masjid Quba karena bertujuan untuk memecah belah umat Islam yang begitu kuat persatuannya saat sholat berjamaah di Masjid Quba. Masjid Dirar mungkin sudah tiada, tapi sifat-sifat Dirar bisa hidup di hati yang rusak niatnya saat berada di tanah suci ini. Mari kita bersihkan hati kita dari riya, dari duniawi, dan fokus membangun masjid di dalam hati kita, yaitu hati yang bertakwa dan hati yang bersih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata